spiritual untuk kembali 7-7. Nah, karena kalau ini oke. Ini di sisi 7 lagi. 7 tuh kalau dalam kartu tarot angka 7 itu adalah angka spiritual thing. Jadi tidak bisa kosongan. Bahkan kalau misalkan kita mau membuka usaha atau apapun, paling enggak mungkin sebagai salah satu cara sebagai seorang muslim kita membantu amal jariah untuk fakir miskin misalkan, atau mungkin ada pegangan Pak Haji beberapa pertanyaan mengenai kecocokan antara Dewi Persik dan Hatkumai. Oke, dari sisi numerologi seperti yang sudah ditanyakan ke Bunda menemukan bahwa angka lahir dari Dewi Persik adalah life path-nya itu 6. Nah, sedangkan Hatkumai itu ditemukan di angka 8. Bagaimana menurut Bunda kecocokan antara kedua belah pihak mereka? Oke, kalau dari sisi angka 6 dan angka 8 ini mereka masing-masing punya satu daya tarik masing-masing ya. Angka 6 itu berada di bawah planet Venus, sedangkan angka 8 berada di bawah planet Saturnus. Intinya adalah kedua belah ini tidak boleh saling mendominasi. Bila terjadi ada salah satu yang mendominasi, maka tidak akan timbul satu kesesuaian atau satu kesepakatan yang bisa berjalan dengan lancar dalam kehidupan percintaan mereka. Karena masing-masing ini punya vibrasi dan daerahnya masing-masing, punya satu kekuatan masing-masing. Angka 6 dia lebih care terhadap orang, terhadap keluarga, dan mereka juga punya sisi spiritual sendiri. Sedangkan angka 8 mereka lebih ke arah keinginan mereka, intuisi mereka. Dan Saturnus ini juga planet yang gak main-main gitu ya. Kenapa Bunda katakan seperti itu? Kalau Bunda lihat dari nama, dari numerologi kecocokan nama yaitu 11 dan 8, tabelnya juga sudah Bunda buat, mungkin bisa diperlihatkan. Itu bila angka 11 dan 8 bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa menyatu, itu akan timbul segunduk kematian. Kematian dalam arti kita bisa kematian karir, bisa kematian hal-hal yang lain ya, dari sisi namanya. Jadi mereka ini nggak boleh disatukan karena mereka masing-masing punya wilayah masing-masing. Itu sih yang bisa Bunda lihat dan bisa Bunda jelaskan. Spiritual untuk kembali 7-7. Nah, karena kalau ini oke. Ini di sisi 7 lagi. 7 tuh kalau dalam kartu. Oke, kembali lagi ada satu pertanyaan yang masuk ke meja Bunda barusan tentang pohon beringin yang terbakar. Apakah ini karena pengaruh manusia atau pengaruh mistis? Dari video yang Bunda terima di meja Bunda, terlihat bahwa pohon beringin itu tuh masih basah ya. Jadi kalaupun sengaja dibakar itu pun harus memerlukan banyak bensin atau banyak minyak tanah atau apapun itu, atau hal-hal yang lain. Tapi kalau dari sisi ini Bunda lihat tidak ada campur tangan manusia. Jadi akibat apa yang membuat kebakaran, seperti apakah tersambar petir atau yang lainnya, itu Bunda masih kurang paham, tapi sepertinya juga bukan. Ada hal lain, tapi Bunda juga tidak bisa mengatakan apakah hal itu, karena Bunda akan serahkan semuanya kepada alam semesta. Jadi ini memang masih menjadi satu rahasia alam, kenapa pohon itu bisa terbakar sedemikian rupa di Panjalu ya kalau nggak salah. Dan itu memang bukan karena campur tangan manusia. Itu yang bisa Bunda sampaikan. Mungkin terkait Billy sendiri kan ingin menikah di tahun ini. Nah, mungkin dari pandangan Bunda seperti apa terkait Billy soal jodohnya tahun ini? Apakah benar bisa menikah di tahun ini atau gimana? Apakah Billy Saputra bisa menikah di tahun ini? Nah, ini ada dua, ada pengaruh sisi spiritual. Kalau misalkan sisi spiritual negatif energinya ini bisa hilang, kemungkinan bisa. Jadi ini adalah kartu yang Bunda buka ya. Ini ada The High Priest. Ada sisi spiritual yang kayaknya mungkin kemarin sempat menghalangi, istilah kata bintangnya ketutup lah. Kalau dari sisi spirituality
pun bisa, itu akan sangat susah sekali. Tapi kalau bintang ini udah kebuka, bisa. Berarti dari bilinya harus gimana Bunda mungkin? Ya mungkin kalau orang muslim, kalau beliau muslim mungkin kayak semacam ruqyah, atau misalkan kalau dia seorang Hindu bisa pergi kepada seorang pedanda, suamiji atau apapun itu untuk didoakan supaya aura dari perjodohan itu bisa dibuka. Karena dari emang backgroundnya dia emang selalu gagal terus nih Bunda. Ya, kayak itu tadi yang Bunda lihat, karena Bunda juga nating tulus ya. Jadi kalau Bunda membaca, Bunda juga percaya bahwa setiap tarikan tangan Bunda juga bukan berarti kebetulan. Jadi di sini ada the high priest, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk masalah perjodohan. Menghalanginya seperti apa Bunda Nah, mungkin? Bunda kurang paham karena ini dunia spiritual. Dunia spiritual itu kan kita punya frekuensi beda dengan dimensi yang ada di tempat kita. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup kita ini kan terdiri dari 3. Makanya garis tangan ini ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Segala sesuatu kalau sudah menyangkut tubuh roh atau tubuh spirit kan nggak kasat mata. Dimensi kita ini kan cuma bisa dimensi sampai apa? Indranya kan cuma pendengar, mengecap, penglihatan. Ini kan nggak kelihatan. Tadi bisa dibilang kan soal aura nih Bunda. Auranya Billy kan agak sedikit ketutup lah ya. Nah itu bisa totok aura juga kan salah satunya menjadi solusi. Kalau totok aura mungkin enggak ya, lebih ke arah ke pepandita atau seseorang yang punya daya spiritual yang kesadarannya, tingkat spiritualnya lebih tinggi. Itu baru bisa mungkin menolong dia. Mungkin ke Bunda juga belum tentu ke orang-orang yang suci ya. Kalau Bunda bilang semacam pendeta, biksu, pak haji atau apapun itu yang bisa melakukan semacam ruqyah, semacam itu ya, atau pelepasan mungkin kalau di agama Kristen atau apapun itu, semacam itu. Jadi kan selain ibaratnya Bang Willy ini kan bisa dibilang selain di dunia entertainment kan dia ngerambah ke bisnis lah. Banyak artis juga yang merambah ke dunia bisnis. Nah, Bunda sendiri melihatnya seperti apa mungkin dari pandangan Bunda sendiri terkait? Kita lihat ya. Untuk sisi bisnis memang ini tetap harus ada sisi spiritual untuk kembali 7-7. Nah, karena kalau ini oke. Spiritual untuk kembali 7-7. Nah, karena kalau ini oke. Ini ada sisi 7 lagi. 7 itu kalau dalam kartu tarot angka 7 itu adalah angka spiritual thing. Jadi tidak bisa kosongan. Bahkan kalau misalkan kita mau membuka usaha atau apapun, paling enggak mungkin sebagai salah satu cara sebagai seorang muslim kita membantu amal jariah untuk fakir miskin misalkan, atau mungkin ada pegangan Pak Haji yang mungkin akan mendoakan kesuksesan beliau dalam perjalanan bisnisnya. Karena ini ada 2, sisi spiritual angka 7, sisi keuangan angka 7, sisi bisnis. Karena kalau enggak nanti yang ada adalah seperti kapal tertusuk 6 pedang. Berarti harus lebih banyak sedekah. Harus banyak sedekah, harus banyak melakukan karma baik, harus melakukan banyak hal-hal yang positif ke depan, semacam menolong orang. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan mendapat. Berarti salah satu kunci bisa bertahan di dunia bisnis salah satunya itu ya Bunda. Iya, karena itu udah umum ya. Kalau kita memberi, kita akan mendapatkan. Oke, siap. Makasih Bunda.